Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laudadita Aurelia, kelas 12 TKJ. Di video pertama, saya akan menjelaskan tentang pengenalan IP address dan subnetting. Nah, pertama, aku akan membahas tentang apa itu jaringan atau networking, yaitu misalkan kita mempunyai PC 1 yang terhubung ke PC 2. Nah, dengan menggunakan ke PC 2 ini sudah termasuk jaringan ya guys. Jadi dari PC 1 dan PC 2 itu sebuah jaringan. Dan ada juga yang disebut IP address. Nah, apa itu IP address? IP address itu adalah alamat ya guys, alamat dari sebuah PC. Seperti ada alamat IP ini 192.168.1.1 dan dari PC 2 192.168 1.2. Itu ada namanya subnetting. Subnetting misalnya mempunyai IP 192.168.1.1/24. Nah, guys. Jadi dari IP 192.168.1.1 itu adalah alamat IP address ya, guys. Terus kalau dari /24 ini termasuk subnet mas ya, guys. Nah, atau bisa disebut juga dengan prefix. Nah, dari /24 ini dari /24 ini bisa disebut juga dengan prefix ya guys. Nah, prefix juga mempunyai fungsi yaitu menentukan jumlah IP yang mungkin bisa digunakan. Cut dulu aja. Jumlah IP yang bisa digunakan /24 ini, jumlah total IP-nya adalah 256 ya guys. Ini untuk mencari total IP rumusnya adalah 32 dikurang prefix. Terus 32 ini adalah dari IP 192.168.1.1 dan /25 ini itu adalah prefix. Jadi 32 dikurang prefix. Nah, karena IP versi 4 itu jumlahnya 32 bit ya. Nah, 32 dikurang dari /25 prefix ini hasilnya 7. Nah, di sini kita mempunyai 172.16.10.1/26. Nah, di sini kita cari dulu total IP-nya. Total IP-nya 32 dikurang prefix, terus 32 dikurang 26. Nah, 32 ini itu adalah sebuah IP address dari 172.1.16.10.1 dan 26 ini adalah prefix. Kalau kita dikurang 32 bit ini dikurang prefix, itu akan jumlah totalnya menjadi. Nah, jadi total IP-nya dari /26 ini adalah total IP yang bisa digunakan. Nah, untuk subnet masnya rumusnya adalah 256. Jadi 256 dikurang 64 dari total IP ini, maka dihasilkan jadi 192. Jadi dari total subnet mas ini bisa dilihat 255.255.255.192 ini disebut dengan subnet mas. Nah, untuk IP network awalnya itu adalah 0 nih guys. Nah, kita curi dulu nih dari 64 yaitu 63 dan kalau kita ini diambilnya dari sini 63 ini itu untuk IP broadcast. Nah, lanjut kita cari IP network nih. 0 ditambah 64 ditambah 64. Ini harusnya ada. Dan itu jumlahnya akan menjadi 256. Karena 256 ini tidak dapat digunakan, di sini saya akan membuat soal seperti sebentar. Dan 8 guys. Nah, kita masukkan IP network dulu, IP broadcast, IP range yang kedua. Nah, total IP-nya dulu ya, kita bikin dulu. Jadi kita dari 32 bit ini dikurang oleh prefix. Nah, prefixnya itu kan dari /28 nih. Oke. Terus jadi 32 bit itu adalah alamat IP address ya guys, dari yang 10.10.10.25 4. Jadi
IP-nya 32 dikurang 28. Nah, 28 di mana tuh, Kak? Nah, dari angka 28 ini, dari ini nih, guys. Ini slash 28. Terus kita jumlahkan, guys. Totalnya kan 4. Terus, rumus dari total itu 2. Aja ya. Pangkat 4 sama dengan, kita lihat, adalah 16. Dan ada juga nih, ini subnet mas nih. Untuk rumus satunya emang 256 ya, guys. Dikurang total IP. Nah, total IP ini adalah yang 16 kali dikurang ya guys, ini yang 16 ini. Jadi sudah sih. Jadi 256 dikurang 16 dan hasilnya adalah 240. Nah, itu juga dari total ini itu menjadi dari subnet masnya guys. Kalau ini kan dari total IP. Nah, terus kita cari dari IP networknya. Nah, IP network ini adalah 16 32 48 dan 64 di depan ini, dan IP broadcastnya 15 dan 31. Untuk IP rank, jadi IP rank itu bisa seperti kayak ini, 1 sampai 14. Ini sampai si angkanya itu habis nih. Terus dari 17 sampai 30 dan 33 sampai 46. Selanjutnya, ini lupa di kolom terus ada 46 itu 46 49 dan 62. Jadi soal dari ini 10 10 10 25 8, dan kita sudah mencari ya guys total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast. Saya akan membahas tentang OSI layer, dan OSI layer dibagi menjadi 7 layer. Nah, boleh kita hitung ya guys. Nah, di sini di urutan ini ada yang namanya physical, terus yang kedua data link, ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, dan ada application. Kita cuma memahami 3 aja ya, seperti physical, data link, dan network. Tentang physical, nah physical adalah alatnya adalah hub. Nah, ini adalah hub. Fungsinya untuk menghubungkan komputer dalam satu subnet. Nah, kita coba kopikannya salah satu soalnya. Contoh di sini kita punyai IP 37. Ini kalian sudah dipahami. Di sini kita akan copy nih. Di sini kita punya PC 1. Selanjutnya terhubung ke PC 2, dan juga kita juga bikin ya ke PC 3 di bawah. Nah, misalkan PC 2 menggunakan blok subnet misalnya 67 ini tidak bisa saling terhubung. PC 1 ingin berkomunikasi nih dengan PC 3, itu bisa karena masih dalam satu subnet. Seperti 10 titik 1 ini juga ini masih bisa karena dalam satu subnetnya, yaitu dengan nomor alamat IP-nya samanya. Cuman kalau dari akhirnya itu gak akan ngaruh apa-apa. Jadi itu bisa masih dalam satu subnet ya guys. Dan ketika PC 1 ingin mengirimkan paket saling berkomunikasi dengan PC 2, itu karena alamat IP addressnya dalam satu subnet. Kita pasti dulu. Nah, ketika PC 1 mengirimkan paket ke switch, nah lihat nih kemana tujuannya, yaitu PC 1 tujuannya itu adalah ke PC 2. Berarti switch akan mengirimkan ke PC 2 saja, tidak ke PC 3 karena berbeda segmennya. Dan kalau hub, ketika mengirimkan paket, maka hub akan mengirimkan ke semua PC. Jadi beda ya guys. Nah guys, selanjutnya itu ada network. Network ini alatnya adalah router ya guys. Nah ini, dan fungsinya juga menghubungkan beberapa komputer yang berbeda. Nah, contoh kita copy paste ini sama udah di copy paste. Terus ini semua berbeda IP dan subnet. Di router ini, segmen atau port yang pertama itu segmen pertama sampai 3. Jadi itu network dalam OSI layer. Misalnya PC 1 menggunakan blok subnet pertama. Ini blok subnet ya guys. Nah, jadi topologi buat routernya, PC 1 terhubung ke router, dan router itu adalah jaringan, disebut juga bisa dengan switch ya.
router itu lemot, dan menyebabkan kesuburan dari internet. Jadi mengganggu, router kan.